5 berita Timnas Indonesia. Yes. Resmi diputuskan. Shin Tae-yong panggil 2 pemain baru. Timnas Indonesia dapat tambahan amunisi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Wow. Resmi jadi agenda FIFA. Ranking Timnas Indonesia auto melonjak drastis jika menang melawan Tanzania. Keamanan Timnas Indonesia diperketat hingga dijaga polisi. Jawaban berkelas Shine Patinama bikin bulu kuduk merinding. Geger. Elkan Bagot hapus tulisan PSSI di akun Instagram. Petanda Elkan Bagot cabut dari Timnas Indonesia. Penuhi panggilan Timnas Indonesia. Kelvin Verdong ungkap rencana hijrah dari Liga Belanda. Bakal main di Liga 1? Berikut berita terlengkapnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Yes. Resmi diputuskan. Shin Tae-yong panggil 2 pemain baru. Timnas Indonesia dapat tambahan amunisi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi memanggil 2 pemain baru untuk mengikuti pemusatan latihan, TC. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menjamu Irak 6-6 dan Filipina 11-6 di 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya sudah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk TC di Jakarta. Ada 22 pemain yang dipanggil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Meski begitu, skuad Timnas Indonesia saat ini masih belum lengkap karena beberapa pemain belum hadir. Untuk Arhan, dia akan segera berangkat dari Korea Selatan ke Indonesia. Kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi PSSI. Untuk Jordi Amat, akan bergabung tanggal 31 Mei. Sambungnya. Sayangnya, saat TC Timnas Indonesia justru dihantam masalah. Yance Sayuri mengalami cedera saat berlatih bersama rekan setimnya. Pemain PSM Makassar itu pun dipastikan akan absen membela Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong langsung memanggil 2 amunisi baru ke Timnas Indonesia. 2 nama itu yakni Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Kita akan panggil Malik, Rizaldi, dan Nadeo Argawinata, ungkap Sumarji. Keduanya dijadwalkan akan segera berangkat ke Jakarta untuk TC bersama Timnas Indonesia. Wow! Resmi jadi agenda FIFA. Ranking Timnas Indonesia auto melonjak drastis jika menang melawan Tanzania. Update ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang lawan Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas gol terakhir. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 134 dunia dan akan menjamu Tanzania di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga uji coba ini digelar sebagai persiapan pamungkas Timnas Indonesia sebelum turun di 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengonfirmasi laga Timnas Indonesia versus Tanzania didaftarkan sebagai FIFA A-Match. Alhasil, laga ini dihitung ke dalam perhitungan poin di ranking FIFA. Lantas, berapa poin yang didapat Timnas Indonesia jika menumbangkan tim peringkat 119 dunia tersebut? Kemenangan atas Tanzania menghasilkan 2,78 poin. Jika menang, perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1,10542 poin dari yang awalnya 1,10270 angka. Perolehan itu membuat Timnas Indonesia naik 1 peringkat dari posisi 134 ke 133 dunia, menggeser Kepulauan Faroe. Namun,
Laga melawan Tanzania bukan target utama skuad asuhan Shin Tae-yong meraup poin. Laga Irak dan Filipina yang wajib dimanfaatkan skuad Garuda mendapatkan banyak poin di ranking FIFA. Andai menang atas Irak dan Filipina, timnas Indonesia mendapatkan tambahan 31,18 poin di ranking FIFA. Hal itu membuat skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi naik 7 peringkat dari posisi 134 ke 127 dunia. Karena itu, menarik menanti hasil apa yang didapat timnas Indonesia saat dihadapkan dengan Tanzania. Di laga ini, timnas Indonesia tak dapat diperkuat Jai Itzes dan Justin Hubner yang masih harus membela sang klub masing-masing. Keamanan timnas Indonesia diperketat hingga dijaga polisi. Jawaban berkelas Shane Patinama bikin bulu kuduk merinding. Keamanan timnas Indonesia diperketat. Bukan hanya lewat jasa keamanan atau petugas keamanan, tapi skuad Garuda juga dijaga kepolisian. Pengetatan terhadap timnas Indonesia juga bukan hanya dilakukan di hotel, namun di tempat latihan. Petugas keamanan dan anggota kepolisian berjaga-jaga dekat pemain skuad Garuda. Bek timnas Indonesia, Shane Patinama memberikan jawaban berkelas terkait pengetatan keamanan terhadap timnya. Meski interaksi dengan fans menjadi terbatas, tetapi ini dilakukan demi kebaikan skuad Garuda. Saya pikir itu bagus karena terkadang itu berlebihan dan ada beberapa orang yang sakit sebelumnya. Ujar Shane usai latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 31 Mei 2024. Saya tidak ada di tim saat itu karena cedera, tapi saya mendengar banyak orang yang sakit. Jadi saya pikir itu dilakukan agar semua orang tidak terinfeksi sesuatu dan lain-lain. Katanya menambahkan. Terakhir kali timnas Indonesia berkumpul pada akhir Maret 2024, beberapa fans nekat menyerbu para pemain skuad Garuda. Bahkan, beberapa penggawa sampai sakit seperti Yakob Sayuri dan Rafael Struik. Namun itu bukan berarti kita tidak mengapresiasi dukungan mereka, karena kami tahu mereka hanya ingin mendukung kami agar bisa semakin baik, jadi saya mengapresiasi mereka semua. Itu tutur Shane Patinama. Tapi terkadang kita juga harus berhati-hati agar bisa bermain dalam partai berikutnya. Untuk itu kita ada tim pengamanan. Kembali lagi kita apresiasi para fans, dan kami mencintai mereka semua. Imbu pemain khas Eupen di Liga Belgia ini. Gidger. Elkan Bagot hapus tulisan PSSI di akun Instagram. Petanda Elkan Bagot cabut dari timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot membuat geger dengan menghapus tulisan PSSI di bio Instagram pribadi miliknya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membuat kejutan dengan tidak memanggil Elkan Bagot ke skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal selama ini, Elkan Bagot merupakan salah satu pemain yang selalu dipanggil dan diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak, 6-6, dan Filipina, 11-6, ST memanggil 22 pemain. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak memanggil Elkan Bagot yang selama ini menjadi andalan di lini pertahanan. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Shin Tae-yong sakit hati dengan pemain Ipswich Town tersebut. Beberapa waktu lalu, timnas Indonesia U23 dijadwalkan bertemu Gini U23 dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Skuad Garuda Muda kala itu sedang pincang di lini pertahanan usai Rizky Ridho dan Justin Hubner tidak bisa bermain. Rizky Ridho masih harus menjalani hukuman kartu merah, sedangkan Justin Hubner tidak dilepas oleh klubnya, Cerezo Osaka. Oleh karena itu, Shin Tae-yong memanggil Alfiandra Dewangga dan Elkan Bagot untuk menambal ketiadaan dua pemain tersebut. Akan tetapi hanya Alfiandra Dewangga yang hadir, sedangkan Elkan Bagot tidak ada kejelasan. Shin Tae-yong tidak merinci alasan sesungguhnya Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Dia meminta agar soal Elkan Bagot langsung ditanyakan saja kepada yang bersangkutan. Masalah Elkan, mungkin langsung tanyakan kepadanya. Elkan yang lebih tahu, ujar Shin Tae-yong. Pemain berusia 21 tahun ini belum mengeluarkan pernyataan resmi soal dugaan perselisihan dengan Shin Tae-yong. Namun kabar mengejutkan datang dari media sosial Instagram pribadinya yang tak lagi mencantumkan kata PSSI.
Sebelumnya, bio Instagram Elkan Bagot bertuliskan pemain sepak bola Ipswich Town dan PSSI. Sampai video ini dibuat, sudah tidak lagi tercantum kalimat tersebut. Dia saat ini menuliskan Refuel Performance Management di bio Instagramnya. Alasan Elkan Bagot mengganti bio Instagram sampai saat ini belum diketahui. Penuhi panggilan Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk ungkap rencana hijrah dari Liga Belanda. Bakal main di Liga 1? Kelvin Verdonk memastikan akan berpisah dengan klub Eredivisie, NEC Nijmegen. Padahal kontrak Kelvin Verdonk di NEC Nijmegen masih tersisa hingga Juni 2025. Bergabung sejak 2022, Kelvin Verdonk total tampil dalam 84 pertandingan. Diakui Kelvin Verdonk, dirinya menatap peluang berkarir hijrah dari Liga Belanda. Saya masih punya 1 tahun sisa kontrak di NEC Nijmegen, ucap pemain kelahiran Belanda itu. Tapi, saya mau mengambil langkah keluar dari luar negeri, Belanda. Jadi, kita lihat nanti, kata Verdonk. Dilansir dari Transfermarkt, dia pernah membela klub Portugal, FC Famalicão pada September 2020-Agustus 2021. Bersama FC Famalicão, Verdonk kala itu bermain sebanyak 15 laga. Saat disinggung kompetisi negara mana yang ingin dituju, Verdonk belum mau terbuka. Saya tidak tahu, tim selanjutnya, ujar pemain berusia 27 tahun tersebut. Kita perlu melihat klub mana yang akan datang kepadanya musim panas ini. Kita lihat nanti, itu tutur Verdonk. Kini Verdonk tengah memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Dia mulai mengikuti latihan bersama skuad Garuda di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 31 Mei 2024. Diakui Verdonk, latihan bersama Timnas Indonesia berjalan lancar. Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan, kata mantan pemain Feyenoord tersebut. Hanya melakukan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu, ini adalah latihan yang bagus. Kini Verdonk masih menunggu proses naturalisasinya rampung. Rencananya, Verdonk menjalani sidang di Komisi 3 dan ex-DPR, Senin, 3 Juni 2024. Verdonk sendiri merasa ragu bisa membela timnas pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang kembali bergulir di Juni mendatang. Berdasarkan jadwal Timnas Indonesia, masih menyisakan 2 pertandingan. Melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024. 5 hari berselangnya, melawan Filipina di lokasi yang sama. Tidak, potensi main lawan Irak dan Filipina, ucap Kelvin Verdonk. Tapi kita akan lihat nanti, soal tampil lawan Irak atau Filipina, ujarnya.